Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di hari ini, di hari yang cerah. Semoga kita dalam kondisi sehat. Sehat-sehat saja kan? Alhamdulillah ya. Semoga kalian selalu sehat agar dapat bersekolah setiap hari menuntut ilmu dengan baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ridho dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa duluan. Doa selesai. Amin ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat diterima dengan baik. Karena kalian sudah berdoa, semoga kalian mudah nantinya dalam memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu akan mengecek kehadiran. Sepertinya tempat duduknya penuh. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Berikutnya, Ibu ingin memberitahu bahwa pembelajaran hari ini masih sama seperti pembelajaran kemarin. Kalian akan berdiskusi secara kelompok. Jadi harapan Ibu kalian tetap semangat, tetap aktif dalam berdiskusi kelompok. Karena nanti Ibu akan menilai seluruh kegiatan ini, mulai dari kalian menyimak, mulai dari kalian berdiskusi, sampai nanti presentasi ya. Karena penilaiannya nanti ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, dan ada pula penilaian pengetahuan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin, bahwa penilaian sikap dilihat dari aktivitas kalian, bagaimana kalian menghargai pendapat sesama teman, bekerja sama, dan bersikap yang baik. Artinya tidak mengobrol atau saat berdiskusi kalian cuek, tidak membantu temannya ya. Untuk yang keterampilan bisa dari LKPD diambil, terus dari bagaimana kalian berpendapat, bagaimana kalian berpresentasi. Nah, kalau pengetahuannya nanti akan diambil dari tes pengetahuan terakhir. Setelah kita melaksanakan pembelajaran, kalian akan diberikan tes pengetahuan pemahaman mengenai pembelajaran hari ini ya. Nah, kita belajar apa hari ini? Variabel. Sama nggak judulnya sama yang kemarin? Sama, kita masih dalam pembahasan pertidaksamaan linier satu variabel. Kompetensi dasarnya pun juga masih sama seperti kemarin. Lalu, apa sih yang membedakan pembelajaran kemarin dan hari ini? Perbedaannya ada pada tujuan pembelajaran. Hari ini, tujuan pembelajarannya siswa dapat memahami masalah pertidaksamaan linier satu variabel dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel dengan tepat. Jadi, pembelajaran kita hari ini tujuannya seperti yang tertera pada PowerPoint Ibu. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Ada masih ingat? Oke, baik. Siva? Belajar memahami pertidaksamaan linier satu variabel. Oke. Menentukan nilai variabel. Mengubah permasalahan menjadi model matematika. Baik, betul ya apa yang Siva sampaikan, bahwa kemarin kita sudah belajar bagaimana menentukan konsep dari pertidaksamaan linier satu variabel. Ibu ingin review lagi nih. Pertidaksamaan linier variabel dibatasi dengan tanda apa kemarin? Ada yang masih ingat? Lebih dari, terus kurang dari,
Lebih dari sama dengan. Terus kurang dari sama dengan. Betul ya. Terus kemarin kalian juga sudah dapat menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi kalian kemarin sudah bisa menentukan himpunan penyelesaian dari suatu variabel ya, yang di LKPD kemarin. Dan kalian juga bisa kemarin memodelkan permasalahan nyata ke dalam bentuk matematika. Jadi itu adalah prasyarat atau kemampuan dasar atau kemampuan awal yang harus kalian kuasai sebelum lanjut ke sini ya. Nah, Ibu lanjutkan. Nah, ini dilihat. Amatilah peristiwa berikut. Pernahkah kalian menaiki lift? Apa yang kalian amati dalam lift tersebut? Kemudian bagaimana prinsip kerja lift pada gambar yang disajikan berikut? Oke, silakan dibuka HP-nya, diklik link yang telah dikirim oleh Imam di grup. Itu adalah link Jamboard-nya. Sudah? Sudah dibuka linknya semuanya? Sudah ya. Kalau sudah, Ibu akan sebelumnya Ibu back dulu. Oke ya. Kalian bisa lihat yang ini dulu. Ibu akan bacakan. Pernahkah kalian menaiki lift? Pernah semuanya naik lift? Pernah ya. Biasanya lift itu ada di mana? Gedung kantor, di hotel, di mall ada nggak lift? Ada ya. Jadi kalian bisa menemui lift atau naik lift di gedung perkantoran, di hotel maupun di mall. Nah, pertanyaan kedua, apa yang kalian amati dalam lift tersebut? Silakan kalian ketikkan menggunakan sticky note pada Jamboard. Ketika kalian menaiki lift, seingat kalian mengamati apa aja? Ada tombol, ayo ada apa lagi? Kaca, pintu, bisa digeser itunya. Nah, oke boleh. Kaca, pintu, tombol, ada lagi? Pintu besi yang tertutup dan terbuka. Lantai. Oke, ada lagi? Lantai besi. Tombol, angka, pintu besi yang tertutup terbuka itu tadi sudah. Pintu. Oke, itu kenapa besar sekali pintunya ya? Ya, stop. Kita baca dulu ya apa yang sudah dijawab sama teman-teman semua. Jadi di dalam lift itu ada yang jawab pernah mengamati ada pintu. Pasti ya di dalam lift ada pintu. Kalau nggak ada pintunya nggak bisa kebuka atau nggak bisa masuk. Oke. Kemudian ada tombol. Betul, di dalam lift itu pasti ada tombol. Kalian mau naik atau mau turun ya. Ada lantai besi, betul, ada kaca, ada atapnya ya. Ini betul semua di dalam lift ada itu semua yang sudah kalian tuliskan. Kita lebih spesifik lagi nih ngomongin masalah lift. Oke, stop dulu yang ini sudah, nggak perlu dihapus, nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang ke peristiwa berikutnya. Amati gambar di samping atau gambar berikut. Bagaimana prinsip kerjanya? Kalian bisa lihat itu ada angka nomor 4, tapi fokus kita tertuju pada kapasitasnya. Kapasitasnya maksimum berapa? 5.500. 800 kilogram. Kurang jelas ya? Nah, kapasitas penumpangnya kurang lebih 8 orang. Kira-kira maksud pengumuman atau maksud keterangan pada lift tersebut, kira-kira apa sih tujuannya ditempel seperti itu? Oke, silakan ketika menggunakan sticky note-nya. Kira-kira maksud dari tujuan penempelan pemberitahuan tersebut untuk apa? Yuk, silakan. Mana nih? Ayo jangan digeser-geser, itu ya gambarnya. Oke, kalau ketiban bisa digeser. Meningkatkan keamanan untuk
Apa itu? Mengingatkan orang-orang. Kemudian apa lagi? Coba ayo. Kalau numpuk bisa digeser. Memberitahu berat maksimal untuk dinaiki. Betul, jawaban siapa itu? Memberitahu apa? Digeser. Kalau punya kalian numpuk di temannya digeser. Agar tahu berapa, apa itu? Agar tahu berapa maksimum bobotnya. Oke, bisa. Untuk mengetahui tempat mana yang mau dituju. Oke, ayo mana lagi? Baru sedikit ini. Ayo, kira-kira tujuannya pemberitahuan itu untuk apa di lift? Oke, mengingatkan orang-orang. Ada apa lagi? Memberitahu berat maksimal untuk naik lift. Oke. Ya, cukup ya. Nah, sebagian apa yang sudah kalian tuliskan di situ itu sudah benar. Jadi, pemberitahuan pada lift itu untuk mengingatkan kita, pernah nggak kamu naik lift? Liftnya penuh, apa yang terjadi? Berat. Dia ngasih simbol apa kalau liftnya penuh? Apa? Ayo, ada yang tahu kalau ketika liftnya penuh biasanya dia ngasih simbol apa? Pintunya nggak ketutup, terus bunyi alarmnya. Iya, jadi kalau kalian naik lift terus ternyata liftnya bunyi atau pintunya nggak mau tertutup, itu menandakan kapasitas liftnya berlebihan ya. Jadi fungsinya si pemberitahuan tadi itu untuk memberitahu si penumpang atau pengguna lift agar kita ketika naik lift bisa tahu nih kalau udah sekian, oh udah nggak bisa untuk naik lift, berarti harus mengalah ya. Jadi apa sih hubungannya lift tersebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Ada yang tahu apa sih hubungannya pertidaksamaan dengan lift tadi? Kira-kira ada tanda apa di lift tadi itu? Ada batas apa? Batas maksimum. Batas maksimum. Biasanya batas maksimum tandanya kurang dari sama dengan, apa lebih dari sama dengan, apa lebih dari? Kurang dari sama dengan. Karena ketika tadi liftnya dimasuki 8 orang, dia masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari 8 orang, liftnya akan bunyi atau ngasih simbol alarm bahwa udah terlalu berat bebannya lift ya. Jadi sebagian orang bisa mengalah untuk keluar ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, Ibu lanjutkan. Di situ berikutnya ada langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi dalam menentukan atau menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear satu variabel, ada langkah-langkahnya nih, ada pedomannya biar kalian tidak bingung. Yang pertama, kalian bisa mencatat informasi penting pada soal. Jadi apa yang diketahui di soal tersebut, kalian bisa mencatatnya sebagai diketahui. Yang kedua, menentukan variabel. Kalian bisa menentukan variabel atau suatu komponen yang tidak diketahui pada soal tersebut. Baik ya. Yang ketiga, menyusun kalimat atau model matematikanya. Jadi setelah menuliskan apa yang diketahui informasinya, kalian menentukan variabelnya, kemudian kalian susun kalimat tersebut menjadi model matematika. Kemarin sudah belajar kan, merubah permasalahan ke dalam bentuk matematika. Yang keempat, menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi setelah disusun bentuk model matematikanya, kalian susun dan kalian selesaikan pertidaksamaannya. Terakhir, menyimpulkan hasilnya. Jadi dari hasilnya, apa yang sudah didapat, kalian bisa menyimpulkannya ya. Oke, HP-nya bisa disimpan dulu. Di sini Ibu akan berikan suatu permasalahan
terkait pertidaksamaan linier satu variabel. Ya. Oke, kita lihat atau kita amati permasalahan yang Ibu sajikan atau yang Ibu berikan. Amir dan Beni adalah seorang pembalap. Ya. Kecepatan motor Amir ditambah 25 km per jam adalah masih lebih lambat dari kecepatan motornya Beni. Jadi kecepatan motornya Amir udah ditambah 25 kilo masih lebih lambat dibanding motornya Beni. Jika kecepatan motor Beni 150 km per jam, tentukan kemungkinan kecepatan motor Amir. Jadi apa yang diketahui di permasalahan ini? Ditambah 25. Oke, yang diketahui apa dulu? Kecepatan motor Amir udah diketahui belum? Belum. Terus kecepatan motor Beni sudah diketahui? Sudah ya, jadi itu bisa kalian tulis nanti. Dan kecepatan motor Amir kalau belum diketahui bisa kita simbol dengan variabelnya boleh X, boleh Y, terserah kalian ya. Nah, dari situ baru ditambah dengan 25. Ini permasalahan ini bisa kalian diskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu sudah membagikan kelompoknya, duduknya juga sudah per kelompok. Masih sama kelompoknya seperti kemarin karena masih satu materi yang berkaitan. Jadi kelompoknya sudah heterogen juga. Ibu harap kalian bisa bekerja sama dengan baik ya. Ini Ibu bagikan. Waktu mengerjakannya juga sama, yaitu 25 menit. Bisa kalian bagi-bagi pekerjaannya agar bisa selesai dalam waktu yang tepat. Oke. Ya, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu. Dicabut dulu. Iya, seperti kemarin boleh dicabut. Seperti kemarin, silakan dicabut untuk dibagi siapa yang mengerjakan bagian mana. Jadi di LKPD itu Ibu memberikan 2 permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang tertera pada PowerPoint tadi yang sudah kita singgung bersama-sama ya. Silakan kalian mulai berdiskusi ya. Kenapa? Kebalik punya kelompok 2 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Iya. Hah? Kamu kerjain yang ini aja. Yang ini yang dikerjain. Nanti ini kalau mau dipresentasiin boleh. Aku jawab yang mana kalau ditanya? Yuk, silakan dibagi-bagi pekerjaannya. Nah, itu udah ada step-stepnya. Untuk permasalahan nomor 1 sudah Ibu berikan bantuan. Untuk yang permasalahan nomor 2 yaitu permasalahan pada PowerPoint, silakan kalian kerjakan secara mandiri ya. Ayo, ngisi. Kira-kira itu tanda penghubungnya apa? Langsung di sini nggak apa-apa. Oke, ayo silakan. Bisa? Kenapa? Untuk yang menyusun model matematika. Nah, di sini
kecepatan motor Amir bukan 25. 25 adalah tambahan kecepatan. Coba diganti dulu. Motor Amirnya kan belum diketahui. Iya. Nggak apa-apa. Coba ibu pinjam pulpennya. Itu ya. Ya. Kasih ya Bu. Oke, iya. Sudah bisa? Mana ada yang bisa dibantu? Kalau lihat kelompok duanya di tadi Ya. Oke, tulis dulu. Yang diketahuinya apa? Terusnya, ini ada yang bisa dibantu kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke. Nah, ini kira-kira dikasih tanda penghubung apa nih? 20x plus 60, tandanya harus apa? Kurang dari. Apa kurang dari sama dengan? Kurang dari doang? Ya boleh, kalau menurut kamu kurang dari doang. Nanti kita samakan ketika ada temannya yang presentasi ya. Kurang dari gimana tandanya? Oke, betul. Ya, silakan dikerjakan. Menyusun model matematikanya. Berarti di sini dia katakan kecepatan motor Amir ditambah 25. Kecepatan motor Amir berapa? Ketahuan nggak kecepatan motor Amir berapa? Ini kamu misalin apa? Kecepatan motor Amir dimisalin? Ini apa? Kan kamu yang nulis. Hah? Dimisalin X. Berarti kecepatan motor Amir yaitu X. Terus dia bilang apa? Ditambah 25. Terus masih lebih lambat. Kalau lebih lambat tandanya lebih besar apa kurang? Kurang. Berarti kurang gimana? Gini. Dari motor Beni, kecepatan motor Beni berapa? 150 per jam. Ya, dilanjutin. Ini gimana? Banyak kotak. Ya udah, banyak kotaknya dimisalin X. Karena kamu tahu nggak banyak kotak yang diangkut? Nggak. Nah, sekarang ini dikasih tanda apa berarti? Kok ini 20x Kenapa 20X? Karena berat satu kotak, 20 satu kotaknya dimisalin X. jadi 20X. 60 karena ditambah beratnya Pak Pak Ferdi. Pak Ferdi. Tandanya berarti di situ apa? Titiknya. Lebih besar ya. Kalau lebih kecil. Lebih kecil kanan tuh. Ayo, lupa. Coba diingat-ingat. Kamu, iya, ini kecepatan motor ditambah 2 ya, oke. Apalagi yang diketahui tadi? Ya, tulis. Kecepatan motor Beni 150 km per jam, ya. Yang bawahnya gini. Ya iyalah sama. Kalau yang atasnya tandanya gini, yang bawah juga sama tandanya seperti itu. Ini cara penulisannya gimana? Hah, maksudnya? Cara penulisannya? Ya sama ini. Tandanya sama kayak yang atas.
Nah, diselesaikan. Kemarin kan sudah belajar tuh menyelesaikannya. Kalau yang kanan ditambahkan angka yang sama, yang kiri juga ditambahkan angka yang sama. Ini tulis lagi boleh. Yang atasnya X plus 25 aja deh, dikurang 150 per jam. Nah, kira-kira kamu mau ngilangin yang mana? Yang 25-nya apa yang 150? Kalau 150-nya hilang, 0 dong, nggak boleh. Berarti hilangin yang 25. Kalau 25-nya positif, biar hilang berarti harus dikurang. Kalau yang di sini dikurang 25, yang sebelahnya juga dikurang. Iya, lanjutin. Ya. Ayo, silakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Tidak ada yang mengerjakan sendiri atau mengobrol sendiri, karena seluruh penilaian akan Ibu lakukan. Jadi kelompoknya harus kompak biar dapat nilai yang baik. Ya, ada yang mau ditanyain? Yo, waktunya 25 menit. Apa sih, Fa? Bukan ada 2. Nah, coba lihat di sini. Ini kan 60 plus 60, berarti di sini ditambah berapa? 60. Min? Min 60. Kalau di sini ditambah min 60, otomatis di sini juga 60. iya. Sama kayak kemarin, coba diingat. Menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel kalau yang kanannya dikurang 60, yang kiri juga dikurang 60. Iya, betul. Ya udah, iya. Terus kok ini 20? Ya iyalah, nih plus 60 dikurang 60 hasilnya berapa? Iya, habis kan? Jadi 20x lebih. Iya. Ini dikurangin hasilnya ini kan? Ya, oke, lanjutin ayo. Mana nih? Bukan gitu. Baca, kecepatan motor Amir berapa? Ketahuan nggak? Kasih simbol X. Ditambah 25, berarti ditambah 25 lebih lambat. Tandanya gimana kalau lebih lambat? kurang dari Kecepatan motor Beni. Berapa kecepatan motor Beni? 50. Nah, gitu. Nah, di bawahnya silakan diselesaikan menggunakan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Enggak. Ya, sudah? Yang itu? Ayo dilanjutkan. Ini kelompok sini sudah? Oke, dimisalinnya Y, boleh. Ya, Rido. Udah ketemu? Berapa hasilnya? 37. Ya, betul. Berarti di situ isi 37. Oke, good. Hah? Udah betul belum? Belum, kok hilang X-nya. Coba dibenerin lagi. X-nya, nah, iya, lihat contohnya sama yang sebelumnya. Sudah, Virtu Nindi. Oke, ini kan masih sama. Coba diingat lagi yang kemarin. Kita mau ngilangin mana? Ini biar hilang kan positif, berarti biar hilang harus gini ya. Kalau ini dikasih min 25, yang sebelah sini juga dikasih min 25. hitung, ayo. Ini bajunya sendiri atau berdua? Berdua boleh. Berarti lo nentuin. Sudah kelompok yang ini? Ada yang bisa dibantu? Tidak. Livia udah? Ayo Ibu mengingatkan lagi, waktunya hanya 25 menit.
Kalian bisa menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok agar waktu yang diberikan itu cukup. Ya, ayo silakan. Silakan kerjakan secara berkelompok. Yuk, sekalian bisa cari informasi jawabannya, bisa dari buku paket sumber belajar yang ada, bisa dari buku Quadra, jadi kalian bisa cari informasinya pada buku paketnya, pada buku Quadranya. Udah, Rido? Tuh, temannya sudah belum? Belum. Nih kasih lihat contohnya biar nggak udah. Berapa? Benerin lagi. Kok ini ada minnya? Sudah Nindi? Masih ada 3. Ya udah, berarti X-nya adalah 102. Berarti kecepatan Amir itu kurang dari 125. Nah, kesimpulannya apa kira-kira? Kesimpulannya bisa ditulis. Kalau kamu bingung, lihat yang contoh depannya. Nih, untuk nyari kesimpulan ya. Jadi untuk permasalahan nomor 2, kalian bisa melihat step-stepnya dari permasalahan 1 yang sudah diberikan bantuan caranya. Baik ya. Mana sudah? Coba sini Ibu bantu. Nah, ini X-nya harus dipakai, dihapus dulu ini. Ini dihapus, ini dihapus dulu, yuk. Coba. Yang atasnya juga dihapus. Udah? Nah, simak lagi perintahnya. Menyusun model matematika. Kalau kamu menyusun model matematikanya, bisa lihat dari sini. Kecepatan motor Amir. Motor Amirnya berapa kecepatannya? Ketahuan nggak? Belum. Dimisalin apa? X. Nah, berarti tulis di sini X. Terus lihat lagi, kecepatan motor Amir ditambah 25 km per jam. Oke, masih lebih lambat dari kecepatan motor Benny. Masih lebih lambat. Berarti simbolnya apa kalau lebih lambat? Kurang. Oke. Dari motor Benny. Berapa motor Benny kecepatannya? 50. Ya. Nah, itu yang disebut model matematika. Nah, sekarang kamu selesaikan cari X-nya. Kira-kira berapa kecepatan motornya Amir nih? Kemungkinannya. Yuk, gimana coba diingat kemarin? Sudah belajar penyelesaian pertidak sama linier satu variabel. Sudah, Nin? Oke. Ini kan yang dijadiin, kan kalau ini kan 20x kan. Kalau ini yang dijadiin yang dikasih variabel. Ini udah ada bentuk matematikanya ini. Nah, dari bentuk matematikanya kamu bikin seperti ini. Kok 25-nya dulu? Bentuk matematikanya gimana? Kayak gini kan, X-nya dulu. Lihat, ini kan sama nih. Ini bentuk matematikanya udah ada nih.
Nah, terus menyelesaikannya caranya kayak gini. Coba diperhatikan. Yuk, silakan diperhatikan lagi. Bisa melihat dari sumber belajar yang ada. Ada buku paketnya, ada buku kuadranya. Yo, silakan diselesaikan. Untuk permasalahan 2, kalian bisa lihat dari langkah-langkah pada persamaan 1. Sudah ya, bisa ya, betul. Oke. Nanti dulu. Ini ada X-nya. Kenapa sampai sini tiba-tiba X-nya hilang? Oh, ditulis lagi. Ini hapus dulu nih, sampai sini hapus nih. Ada yang keliru. Oke. Nah, X ditambah 25 kurang 25. Yang bisa dihitung yang mana? Yang ini kan? Iya. Berarti 25 kurang 25 habis ya? Yang tersisa adalah? X. Nah, X-nya turunin. Terus, tandanya? Oke. Nah, hitung. Ini kurang ini berapa? 125. Oke. Nah, berarti sudah dapat kan nilai X-nya adalah kurang dari 125. Berarti kesimpulannya apa? Ayo. X itu tadi dimisalkan apa? Kecepatan motor Amir. Hah? Kok tandanya berubah-berubah? Tadinya madep sini terus ke sini terus ke sini. Nah, ayo yang benar. Kenapa tandanya beda-beda? Kalau tandanya semua ke kiri, madepnya ke kiri. Ini udah ketemu ini 125. Nah, iya. Dibagi X. Nggak usah. Sedangkan mau cari nilai X. Kalau X dibagi X nanti X-nya hilang. Oh, iya. Jadi X-nya kurang dari 102. Nah, baru kesimpulannya. X itu tadi simbol dari apa? Kecepatan? Kecepatan motor motor Amir. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kecepatan motor Amirnya harusnya berapa? 125. Apa? Itu kan simbolnya apa? Oh iya. Kurang? Kurang dari 125. Iya, berarti itu jawabannya. Ayo. Nah, udah diperbaiki belum? Nah, oke, ini baru betul. Kesimpulannya apa berarti? Itu kan udah ada, tinggal melengkapi kesimpulannya. Ini sama caranya sama Bu. Iya. Sama. Ya itu udah sampai situ aja, banyak kotaknya dimisalin X. Yuk, segera diselesaikan. Ibu sudah melihat hampir semuanya selesai, tinggal finishing sedikit-sedikit. Nanti setelah selesai semua, kita akan presentasi. Dipersiapkan. Nih kelompoknya Nindi sudah, kelompoknya Siva sudah? Sudah juga. Kelompoknya Virtu sudah?
Oke, sudah juga. Ridho, kelompoknya sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Baik, ayo Ibu tunggu. Silakan dikerjakan dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan instruksinya. Jadi nanti ketika presentasi, jika ada yang tidak sesuai dengan pekerjaan kelompok kalian, kalian bisa tanyakan. Ya, oke. Sudah nih? Pinjam dulu, coba Ibu lihat punyanya Nindi. Nih, Nin. Ya. Ini udah betul. 7. Ini kurang dari sama dengan. Oke. Ayo, sudah? Kelompok 1? Ayo, segera Ibu tunggu. Sudah ya kelompok Siva ya? Ya. Dibuatkan ya Bu kayak gini. Ya, nanti kita lihat presentasi temannya. Kalian jangan sampai salah tanda untuk membedakan kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan ya. Yuk, semangat kelompok 1. Ibu tungguin. Waktunya masih ya kurang lebih 3 menit lagi. Yuk kelompok 1. Mana sini ada yang bisa dibantu? 107. Sini ini udah bener. Y-nya nggak perlu dibagi lagi. Kalau Y-nya dibagi nanti Y-nya hilang. Nah, jadi jawabannya ini aja, Y kurang dari 125. Nah, sekarang kesimpulannya apa? Lihat contoh kesimpulan. Y itu tadi melambangkan apa? Kecepatan motor cepat. Iya, berarti kecepatan motor Amir. Ya, tulis kesimpulannya. Baik, kelompok 1 sudah? Sudah ya? Oke, sudah semua? Virtu kelompoknya juga sudah? Siva sudah? Ridho? Nindi? Alhamdulillah sudah semua. Sekarang kita bisa mulai presentasi. Kelompok mana yang mau mempresentasikan permasalahan yang pertama? Kelompok mana? Kelompoknya? Virtu. Yang pertama tuh yang ini. Ini mah permasalahan kedua. Virtu mau permasalahan pertama apa kedua? Kedua aja. Oke, Virtu permasalahan kedua. Yang permasalahan pertama siapa yang mau? Nindi. Oke, silakan Nindi. Sama siapa Nindi? Langsung ininya aja yang ditulis ya. Berat
Oh nih dari sini diketahuinya tulis semua aja. Ya, diperhatikan temannya. Apa yang ditulis temannya, jika ada yang berbeda, kalian bisa tanyakan atau menanggapi. Kenapa Rido senyum-senyum? Ya kalau kurang nyata diganti aja spidolnya, Nindi. Ya silakan diperhatikan. Oh ya itu udah lebih nyata spidolnya. Untuk kelompok yang lain yang tidak presentasi, bisa diperhatikan temannya. Yang ditulis apakah sudah sama jawabannya atau belum. Oke. Nanti jika ada yang berbeda bisa ditanyakan ke kelompok berapa, Nindi? 3. Oh iya, itu kelompok 3. Yuk dilihat temannya, jawabannya sama nggak? Ya ini jawabannya berapa? 36. Bener nggak ngitungnya? Coba kita lihat ya kelompoknya Nindi jawabannya berapa? Apakah 36 juga? Banyak kotak X. Oke. Itu 20-nya ada X-nya nggak, Ranis? Oke. Ya, baik. Ratus kurang 60. Ya. Yuk, yang lain silakan memperhatikan. Ya. Ya.
Oke, silakan dibacakan. Agak geser biar kelihatan. Nah, oke. Hadap sini Nindi. Nah, ya, dibacakan. Apa yang diketahui? Ya. Berat konversi 50 kg. Oke. Banyak kotak paling banyak terdapat diangkut. Banyak kotaknya ada X, 20X ditambah 60. Dibacanya apa itu? Kurang dari sama? Kurang dari sama dengan 800. Ya, Ranis gantian boleh. 20X sama 60 kurang dari 800. 20X sama 60 dikurang 60 kurang dari 800 dikurang 60. 7X kurang dari 700. 40. 20X dibagi 20 kurang dari 740 dibagi 20. Oke. X kurang dari 37. X-nya adalah kurang dari sama dengan 37. Kesimpulannya tolong dibacain. Jadi dari kotak yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan adalah 37. Oke, jadi kotak yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam satu kali pengangkutan ada 37. Untuk presentasi dari kelompok 3, apa ada yang mau bertanya atau ada yang berbeda? Oke, silakan. Kelompok kami tanda penghubungnya kurang dari, jadi banyak kotak yang diangkut 36. Nah, kenapa itu? Kira-kira menurut kelompok kalian gimana? Menurut kelompok kami tandanya kurang dari sama dengan karena pada soal disebutkan tidak lebih dari 800 kg. Jadi jika barangnya seberat 80 kg masih bisa. Jadi kalau barangnya lebih sama dengan 800 masih bisa diangkut ya. Baik, nanti Bu akan beri penjelasan lebih lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk lagi. Terima kasih Nindi dan Ranis. Ya, silakan diperhatikan. Diketahui daya angkut mobilnya tidak lebih dari 800 kilo. Jadi, suatu truk daya angkutnya atau bebannya nggak boleh lebih dari 800 kilo. Di situ ada Pak Ferdi sebagai supirnya. Beratnya Pak Ferdi berapa? 60 kg. Berat kotaknya? Satu kotaknya beratnya 20 kilo. Yang ditanya, banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut. Jadi kalau satu kotaknya beratnya 20 kilo, kira-kira dia bisa ngangkut berapa kotak sih? Si truk tersebut plus ditambah sama beratnya Pak Ferdi sebagai supirnya. Karena kita belum tahu berapa banyak kotak yang bisa diangkut, jadi dimisalin X. Kemudian kita buat model matematikanya 20X. Kenapa 20X? Karena kotaknya beratnya 20 kilo. Banyak kotaknya kita tidak tahu, dikasih simbol X, jadi 20X. Kenapa ditambah 60? Karena ditambah beban supir, yaitu 60 kilo. Di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ada yang tahu kenapa tandanya harus kurang dari sama dengan? Karena tidak lebih dari 800. Jadi kalau berat bebannya 800 kilo, masih bisa keangkut nggak sama mobilnya? Masih. Jadi di sini kurang dari sama dengan, karena kalau nanti bebannya 800 kilo masih bisa keangkut. Jadi tandanya bukan kurang dari ya, tapi kurang dari sama dengan. Setelah dihitung, maka X-nya kurang dari sama dengan 37. Artinya barang yang bisa diangkut sebanyak 37. Karena di sini X kurang dari sama dengan, berarti paling banyak yang bisa diangkut adalah 37 ya. Baik, untuk permasalahan kedua, kelompok mana yang mau maju? Oh iya, tadi kelompoknya Virtu ya, kelompok 2. Sama siapa? Arya, ya silakan. Di sebelahnya boleh.
kalian jangan salah tanda antara kurang dari dan kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Kecepatan, ya. Ayo disimak jawabannya Virtu. Nanti disamakan. Si lebih lambat dari motor Amir. Oke. Ya, kelompok yang lain disimak tulisan dari Virtu. Apakah sudah betul? Ridho seneng banget. 25 km per jam. Tandanya apa? Kurang dari Oke, lanjut. X kurang dari 125. Kesimpulannya apa? Dibacain aja boleh kesimpulannya? Adep sini Arya. Nah, lihat teman-temannya. Jadi kemungkinan kecepatan motor Amir kurang dari 125 km per jam. Jadi kemungkinan motor Amir kecepatannya adalah kurang dari 125 km per jam. Ada yang berbeda atau sudah sama semua? Sama ya, sama kelompok Edo. Baik, terima kasih untuk Virtu dan Arya. Beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Nah, untuk permasalahan nomor 2, Ibu akan berikan penguatan lagi. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Sama ya, kayak jawabannya kelompok Arya sama Virtu, Ridho juga sama. Penyelesaiannya adalah kecepatan motor Beni diketahui 150 km per jam. Kemudian kecepatan motor Amir ditambah 25 km per jam masih lebih lambat dari kecepatan motor Beni. Jadi motornya Amir udah ditambah 25 kilo kecepatannya kilometer per jam, masih lebih lambat dari motor Beni. Ditanya kemungkinan kecepatan motornya Amir. Berarti kecepatan motor Amir kita bisa
X. Ada yang tahu motor Amir kecepatannya berapa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Makanya dimisalkan X. Kemudian kita buat model matematikanya. Tadi masih ada yang bingung model matematikanya. Kalau membuat model matematika, baca lagi soalnya. Ya. Kecepatan motor Amir, nggak tahu nih berapa kecepatannya. Kasih simbol X. Ditambah 25 km per jam. Ditambah 25. Masih lebih lambat. Lebih lambat tandanya kurang dari sama dengan, apa lebih dari sama dengan? Kurang dari 150, yaitu kecepatan motornya Beni. Kenapa sih nggak kayak gini aja, nggak kurang dari sama dengan? Iya, karena kalau ada sama dengannya nanti kecepatannya betul kata Rido, sama ya. Nah, jangan lupa penyelesaiannya. X, biar plus 25-nya hilang, kita harus kurangi. Karena sebelah kiri dikurang 25, sebelah kanan juga dikurang 25. Ini habis, sisanya X, kurang dari 125. Jadi kecepatan motor Amir kemungkinan kurang dari 125 ya. Berarti bisa 124, 123, 100 atau 90. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan masuk ke tes pengetahuan. Seperti kemarin, tetap semangat. Tolong dirapikan LKPD-nya. Bawa ke depan per kelompok. Ibu akan berikan soalnya. Ini dari kelompok sini dulu. Kelompok 1 berapa orang? 3, 4, 5. Ya, oke. Kelompoknya Virtu berapa orang? 3, 4, 5. Bawa sini. Ya, kelompok Siva berapa orang? 5. Bawa sini LKPD-nya. Kelompok Rido berapa orang? 4. 2, 3, 4. Oke, nih. Terima kasih. Terakhir, kelompok Nindi 4 orang. Ya, silakan dikerjakan. Hanya 2 soal, waktunya hanya 10 menit. Ya, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Tuliskan nama dan kelasnya. Ya. Kerjakan secara individu atau mandiri, karena itu adalah tes pengetahuan pemahaman kalian dalam memahami pembelajaran hari ini. Jadi harapannya semua bisa bekerja secara individu, secara sendiri. Soalnya sama seperti di LKPD, langkah-langkahnya. Cari dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, misalkan dengan variabel, kemudian diselesaikan, terus tulis kesimpulannya. Ya. Yo. Waktu hanya 10 menit. Kurang lebih. Kerjakan secara individu masing-masing. Ya, ayo.
Semangat. Ya, kalau lembar depannya penuh bisa pakai lembar belakangnya. Yuk, kerjakan secara mandiri. Kalian tadi sudah menyelesaikan LKPD-nya dengan baik. Nih, mudah-mudahan kalian juga bisa menyelesaikan soal tes pengetahuan dengan baik. Yo, jangan bengong, waktunya tidak lama, hanya 10 menit. Soalnya pun hanya 2 soal. Ayo nak, silakan kerjakan secara mandiri. Sudah ada yang penuh jawabannya. Bagus. Ya, ayo Ranis, semangat. Mudah ya soalnya, sama kayak yang sebelumnya. Ayo, waktunya kurang lebih 3 menit lagi. Ini kan kayak gini, Bu. Ini 60. Coba lihat. Ini 55 yang mana? Ini. Dulu. Yang nomor berapa sih? 1, 2? 2. Ya udah, ini tambah dulu. Ini kan bisa ditambah nih. 60 sama 55-nya. Yuk. Waktunya kurang lebih 3 menit lagi.
Yuk diselesaikan. Ibu lihat sudah ada yang penuh. Rido sudah? Enggak, ya udah. Tunggu dulu. Baik ya, 1 menit lagi tes akan berakhir. Jangan lupa beri nama dan kelas. Nggak mau di back lagi. Baik, sudah cukup ya waktunya. Silakan dikumpulkan ke salah satu teman kelompoknya. Ya, mulai dari kelompok 1. Yuk, silakan dikumpul. Jangan lupa kasih nama. Udah, Fatir, sini boleh. Ya, kelompok mana lagi yang sudah? Ayo, silakan. Siva sudah. Oke. Ya, jangan lupa namanya. Udah semua ya? 5 kelompok. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya dulu, apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Oke, silakan Rido. Memahami dan menyelesaikan masalah nyata berkaitan dengan pertidaksamaan linier satu variabel. Iya, betul. Jadi hari ini kita sudah belajar
memahami dan menyelesaikan permasalahan dari pertidaksamaan linier satu variabel. Yang langkah-langkahnya, pertama kalian menuliskan apa tadi? Ada masih ingat? Variabel. Sebelum variabel diketahui, ya, informasi yang diketahui. Habis itu kalian menuliskan apa lagi? Habis menuliskan informasi, Variabelnya. menentukan variabelnya. Habis itu habis menentukan variabelnya, penyelesaiannya. Terus apa lagi terakhir? Kesimpulannya. Jadi ada yang kelewat tadi. Setelah menulis variabel, memodelkan dulu dalam bentuk matematikanya. Habis itu diselesaikan, kemudian tulis kesimpulannya, ya. Diingat pembelajaran hari ini, jangan sampai lupa. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Seru. Pakai Google Jamboardnya seru nggak? Seru, tapi nanti jangan dicoret-coret ya kalau pakai Google Jamboard lagi. Jadi usahakan penulisannya tepat. Terus kalau misalnya ada yang ketiban, kalian bisa geser. Nah, itu adalah salah satu media untuk melatih responsibility kalian, keaktifan kalian dalam menuliskan Google Jamboard. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran. Nah, sebelum Ibu akhiri lagi, kalian silakan baca sampai di rumah nanti untuk pertemuan berikutnya. Ulas kembali materi PTLSV-nya, mulai dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan hari ini. Nanti kita akan ulangan harian setelah itu ya. Mungkin cukup sekian. Silakan Ridho untuk mengakhiri pembelajaran, dipimpin doanya. Amin. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik, bisa diambil ilmunya sampai dengan kalian nanti jenjang selanjutnya. Jadi nggak akan dilupain ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.